warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Bude, dosen dari Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Serang-Raya. Bidang keahlian saya adalah mengajar mata kuliah Statistika 1, Statistika 2, Praktikum Statistika, Geometri Analitik Datar, dan Geometri Analitik Ruang. Adapun teknik yang saya gunakan di setiap perkuliahan adalah DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu perkuliahan yang saya ampu, yaitu Statistika 2. Statistika 2 adalah mata kuliah yang terdapat di semester genap, yaitu pada semester 4 dengan kode mata kuliah FK11.D208 dengan bobot 3 SKS. Untuk bisa mengambil mata kuliah ini, maka mahasiswa harus sudah menempuh mata kuliah Statistika 1 sebagai mata kuliah persyarat, dan mata kuliah Statistik 2 adalah mata kuliah wajib. Mata kuliah Statistika 2 adalah mata kuliah yang membahas tentang melakukan kajian-kajian terhadap data-data statistik untuk membuat kesimpulan-kesimpulan, melakukan analisis data untuk kepentingan penelitian dalam penulisan skripsi ataupun dalam menerapkannya untuk kepentingan peningkatan kualitas pembelajaran, serta penggunaan statistik dalam menghadapi permasalahan yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Dengan mengikuti mata kuliah Statistika 2, diharapkan mahasiswa mendapatkan keluaran sebagai berikut. Yang pertama, menguasai konsep statistika inferensial. Yang kedua, memahami materi statistika inferensial secara teoritis dan mampu menyelesaikan permasalahannya. Yang ketiga, terampil dalam menyajikan data dengan menggunakan hipotesis yang ada. Kemudian, mata kuliah ini akan membahas beberapa topik, yaitu statistik urutan, distribusi pendekatan, penaksiran parameter, dan pengujian hipotesis. Universitas Serang-Raya menggunakan sistem perkuliahan luring atau tatap muka, di mana saya menggunakan teknik pembelajaran yang disebut dengan DIA. Yang pertama adalah delivery. Nah, delivery di sini adalah bagaimana cara saya menyampaikan materi kepada mahasiswa, yaitu dengan ceramah. Mahasiswa mencatat dan mendengarkan materi yang saya sampaikan di kelas dengan menggunakan PowerPoint. Dan saya juga akan memberikan pertanyaan terkait materi yang saya sampaikan dan mahasiswa bisa menjawabnya secara langsung. Selain itu, saya juga melakukan diskusi di kelas terkait topik perkuliahan yang sedang berlangsung, agar mahasiswa dapat mengemukakan pendapatnya dan dapat merancang solusi yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan di kelas. Yang kedua adalah interaction. Nah, interaction di sini adalah bagaimana cara saya berinteraksi dengan mahasiswa, yaitu dengan tanya jawab atau memberikan jawaban terkait pertanyaan. Saya juga membuat WA group untuk berinteraksi kapanpun dan dimanapun terkait dengan materi perkuliahan. Berikutnya adalah asesmen. Nah, asesmen di sini adalah penilaian kemampuan mahasiswa sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan yang sudah ditetapkan pada kontrak perkuliahan. Di mana asesmen di sini yaitu penilaian yang terdiri dari 3 komponen. Yang pertama yaitu akademik, yaitu sebesar 70%, sikap 20%, dan kehadiran 20%. Untuk akademik sendiri terbagi menjadi 4, yaitu tugas 10%, kuis 15%, UTS 30%, dan UAS 45%. Kami juga menggunakan aplikasi yaitu Spada untuk bisa diakses oleh mahasiswa, yaitu berupa tugas, materi, dan juga website ataupun channel YouTube yang bisa diakses oleh mahasiswa. Nah, berikut ini adalah video pembelajaran di kelas pada pertemuan ke-11 untuk materi uji hipotesis korelasi linier sederhana. Hari ini Ayu Farhanasari, Cindy, Ina, Putri, Sahla, Selvi, Selinda, Siti Ai,
Masih ingat uji square untuk menguji kuadrat dari uji square berapa? Uji square, masih ingat uji square? Ada berapa uji square? Minggu lalu sudah kita bahas tentang uji square. Syaratnya data terdistribusi normal atau tidak? Harus terdistribusi normal. Oke. Kemudian apa bedanya dengan ANOVA? Masih ingat? Kalau uji square apa? Untuk mengetahui perbedaan antara frekuensi pengamatan dan juga frekuensi yang diterapkan. Betul. Minggu ini pertemuan ke-11 kita akan bahas tentang analisis korelasi linear sederhana. Untuk mengambil mata kuliah berikutnya. Jadi syarat mata kuliah statistik 2 itu adalah statistik 1. Di mana kode dari mata kuliah statistik 2 itu adalah FK 11.D208. Nah, tujuan perkuliahan pada hari ini adalah yang pertama yaitu menentukan koefisien korelasi linear sederhana. Berikutnya, nah datanya di sini Anda lihat. Jadi data dalam analisis korelasi itu berbentuk rasio atau interval. Kemudian di sini sumbernya bisa dari 2 variabel atau lebih. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah khusus untuk 2 variabel saja. Kemudian selain kita mau menentukan hubungan, maka untuk mengetahui seberapa besar hubungan dari kedua variabel tersebut, maka kita harus cari yang namanya koefisien korelasi. Nah, koefisien korelasi di sini disimbolkan dengan R. Maka yang akan kita bahas hari ini adalah khusus untuk rumus persen. Adalah koefisien korelasi persen. Nah, di sini gunakan rumus N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikali N kali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Nah, nanti dari koefisien korelasi persen di sini nanti akan diperoleh jika R sama dengan positif 1. Nah, positif 1 artinya di situ korelasinya positif sempurna. Antara korelasinya, koefisien korelasinya sama dengan 0, R sama dengan 0, maka nanti di situ tidak terdapat korelasi antara variabel X dan variabel Y. Berikutnya, jika koefisien korelasi di sini antara 0 dan 1, maka disebutnya sebagai korelasi positif antara variabel X dan variabel Y. Nah, di sini kita gunakan rumus. Jadi R besar, kalau tadi koefisien korelasi itu menggunakan simbol R kecil, maka di sini kita menggunakan simbol R besar, yaitu rho sama dengan 0. Maka nanti alternatifnya adalah rho tidak sama dengan 0. Artinya di sini bahwa tidak ada hubungan antara variabel X dan variabel Y. Kemudian kurang dari 0. Berarti kalau 0 kurang dari 0 artinya di situ bahwa tidak ada, bukan tidak ada ya, ada korelasi negatif. Korelasi negatif antara variabel X dan variabel Y. Kemudian untuk alternatif rho lebih dari 0 artinya di situ bahwa ada hubungan positif antara variabel X dengan variabel Y. Jadi nanti ada sesuaikan dengan kasusnya, studi kasusnya. Apa di situ? Apakah menggunakan hal alternatif yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Jadi disesuaikan dengan kasusnya. Nah, sesuai dengan uji pada hipotesis ada uji satu arah dan dua arah. Nah, pada hal alternatif yang pertama, karena di sini hal alternatifnya
tabel. Kemudian B, tentukan koefisien determinasi. Kemudian C, ujilah pendapat yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara motivasi belajar matematika dan prestasi belajar matematika. Gunakan taraf nyata 5%. Oke, yang pertama, karena kita mau menghitung koefisien korelasi, maka dari 20 sampel tersebut kita buat tabel bantuan. Jadi kita buat dulu tabelnya di sini, mulai dari X, kemudian Y, kemudian saya tambahkan lagi kolom di sini yaitu X kuadrat. Kemudian di kolom ke-5 yaitu Y kuadrat, kemudian kolom ke-6 adalah X dikali Y. Maka untuk kolom X di sini, nah ini Anda inputkan tetap dari data awal dari soal, kemudian kolom Y itu juga sama dari soal. Nah, kemudian di sini X kuadrat. Nah, X kuadrat di sini Anda isi atau Anda peroleh dari 78 kuadrat. Maka nanti dari kedua 10 sampel, nah seperti ini, kita tentukan jumlahnya. Kita tentukan sigma X. Jadi sigma X di sini Anda jumlahkan mulai dari sampel pertama sampai sampel ke-20. Maka diperoleh sigma X sama dengan 1190. Nah, dari penghitungan tabel ini nanti yang akan kita gunakan untuk penghitungan. Jadi ini ringkasan dari tabel tadi ya. Kemudian nanti ini akan kita gunakan untuk menghitung koefisien korelasi. Jadi untuk menjawab soal nomor A, Anda harus membuat tabel bantuan tadi. Nah, di sini kita akan hitung untuk N. N di sini adalah koefisien korelasi. Kita menggunakan rumus produk momen atau persen. Nah, di sini N dikali sigma X Y dikurang sigma X dikali sigma Y per akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali N kali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Nah, sekarang dari data yang sudah kita hitung tadi, kita substitusikan ke dalam rumus, yaitu 20 dikali 81.539 dikurang 1.190 dikali 1.320 per akar dari 20 dikali 73.220 dikurang 1.190 dikuadratkan. Kemudian dikali 20 dikali 92.372 dikurang 1.320 dikuadratkan. Nah, untuk penghitungnya Anda hitung dulu hasil dari pembilang. Kemudian Anda hitung dulu hasil dari penyebut. Untuk pembilangnya yaitu 1.630.780 dikurang 1.570.800. Untuk penyebutnya, nah penyebutnya di sini karena di sini ada dua kelompok, maka Anda harus hitung dulu satu-satu. Nah, yang pertama 20 dikali 73.220 hasilnya adalah 1.464.400 dikurang 1.416.100 dikali 1.847.440 dikurang 1.742.400. Nah, nanti masing-masing kelompok ini Anda kurangkan terlebih dahulu. Ini juga sama, kelompok yang kedua Anda kurangkan terlebih dahulu. Hasilnya nanti Anda kalikan. Nah, setelah Anda kalikan, baru nanti Anda akan. Nah, nanti akan diperoleh nilai dari pembilang dan penyebutnya. Nah,
Ingat, jika hasilnya desimal, ambil dulu 3 angka di belakang koma. Baru nanti Anda bagi antara pembilang dan penyebut. Nah, setelah Anda bagi, maka nanti akan diperoleh koefisien korelasi yaitu sebesar 0,842. Ujilah pendapat yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara jumlah pekerja dan banyaknya produksi yang dihasilkan. Gunakan taraf nyata 5%. Sudah selesai? Ada yang mau coba dulu untuk melakukan uji hipotesis? Silakan. Ada yang mau coba? Oke. Sudah. Oke. Nolnya apa, Mbak? H0 yaitu rho-nya sama dengan 0 dan H alternatifnya yaitu rho-nya tidak sama dengan 0. Oke, baik, betul. Oke. Berarti berapakah nilai T tabelnya, Mbak? 2,776. Oke, 2,776 ya. Berarti DK-nya 4. Kemudian alfanya? Alfanya 5%. Dan apa perduanya itu 0,025. Oke, betul. Oke ya, berarti alfanya 0,025 dengan DK-nya 4. Maka diperoleh T tabelnya adalah 2,776. Kemudian daerah kritisnya? Ditolak jika pH lebih dari 2,776 atau hitungnya kurang dari min 2,776. Ya, betul. Oke. Sigma X-nya berapa, Mbak? 215. Oke, terus? Sigma Y-nya 1620. Sigma X kuadratnya diperoleh 8375. Sigma dari Y kuadratnya 518.950 dan sigma X dikali Y 63.025 dan jumlah N-nya adalah 6. Ya. Berapa, Mbak, R-nya? R-nya 0,673. Oke, korelasinya? Dimana korelasinya positif. Oke. Jadi kan R-nya 0,673 dikuadratkan 2 kali 100%, jadinya 45,29%. Oke, baik. Oke, kita hitungnya berapa, Mbak? 1,819. Oke, 1,819. Ada jawaban lain? Ya, oke, berarti itu jawabannya. Oke, silakan duduk. Baik. Dari hitungnya sudah diketahui 1,819. Kemudian tadi diketahui taraf nyatanya di situ 2,5%, yaitu T tabelnya adalah 2,776. Disimpulkan apa? Ada yang bisa jawab? Oke, baik. Apa? Diterima. Apa? Diterima karena 1.819 itu kurang dari 2,976. Oke. Jadi keadaannya diterima atau ditolak? Diterima, betul. Karena dari hitungan 1,819 ternyata kurang dari 2,776, maka hak nolnya diterima. Jadi kesimpulannya apa? Ada yang bisa jawab? Kesimpulannya? Ya? Sebenarnya tadi diterima karena tidak ada hubungan antara jumlah pekerja dan banyaknya produksi yang diterima. Oke. Jadi tidak ada hubungan antara jumlah pekerja dan banyaknya produksi yang dihasilkan. Oke, dari latihan ada yang mau ditanyakan? Cukup? Oke, baik. Jika cukup, maka nanti kita simpulkan bahwa perkuliahan pada hari ini Anda akan melakukan uji korelasi, ya. Langkah-langkah dalam melakukan uji korelasi yaitu yang pertama Anda menentukan dulu hipotesis, kemudian yang kedua Anda menentukan taraf nyata,
Kemudian yang ketiga, oke, yang keempat, Anda membuat kesimpulan. Oke ya, saya rasa untuk perkuliahan hari ini cukup. Kita ketemu minggu depan. Jangan lupa untuk tugasnya dikerjakan di kertas folio, kemudian nanti dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Saya rasa cukup. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.